Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, M.Eng, dan Profesor Dr. Insinyur Sudibyo, MMT. Kepada yang terhormat para penguji dan juga para hadirin sekalian dan seluruh sivitas akademika ITS. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu serta kawan-kawan saya yang telah membantu saya, membimbing saya selama proses perjalanan saya menjalani studi ini hingga akhirnya terlaksananya sidang terbuka promosi dokter saya pada hari ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang optimasi sistem kontrol turbin angin subvertikal menggunakan variabel diameter rotor berbasis artificial intelligence. Outline-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan menyampaikan publikasi, kemudian latar belakang dan optimasi turbin angin, hasil analisa, dan akhirnya adalah kesimpulan. Untuk publikasi ada dua, itu performance comparison of vertical axis and horizontal axis wind turbine to get optimum for output yang dilaksanakan di Bali. Ini adalah untuk membandingkan performa sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang kedua adalah tentang variable swap area yang dilaksanakan di Surabaya pada conference ICITIA. Untuk jurnal internasional yang pertama itu telah publish di IGS Trinity Scopus Q2, kemudian yang kedua juga pada penerbit yang sama, yaitu IGS juga Trinity Scopus 2 di Jepang. Baik, latar belakangnya adalah bagaimana peningkatan elektrifikasi dan juga pemanfaatan energi sehingga bisa lebih optimal. Nah, ini adalah beberapa varian turbin angin untuk sumbu vertikal dari tipe straight blade. Ini straight blade 5 blade, helix, dan saponius, dan masih banyak varian lainnya. Dimana keunggulan turbin ini adalah mampu menangkap angin dari segala arah. Nah, terbelakangnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi turbin angin sumbu vertikal sehingga mampu bekerja pada kecepatan angin yang lebih lebar, sehingga dia bisa bergerak optimal dari cut in hingga cut out. Nah, turbin angin vertikal ini bekerja pada kecepatan angin yang rendah, sementara itu akan lebih optimal jika ditempatkan di remote area yang jauh dari grid, artinya stand alone. Sementara itu berdasarkan penelitian John Dabiri, kecepatan angin di atas permukaan air itu jauh lebih besar daripada yang di atas daratan untuk seluruh permukaan bumi, di mana kecepatan angin yang di permukaan daratan bergerak dari 5 sampai 20 meter per detik, di atas daratan hanya 3 sampai 9 meter per detik. Bagaimanakah dengan Indonesia? Ini kalau kita detailkan lagi, Indonesia kecepatan angin yang cukup baik itu berada di pantai selatan Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sidrap, Kalimantan Selatan, Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah titik-titik mana angin bergerak di atas 8 meter per detik. Sehingga untuk wilayah daratan di Indonesia warna hijau ini cukup rendah sekali. Maka lebih optimal kalau menggunakan turbin angin sumbu vertikal. Nah, permasalahan masalahnya bagaimana mendapatkan model, kemudian bagaimana membangun algoritmanya. Ini adalah bentuk dari swap area, turbin vertikal dan horizontal. Kemudian mempercepat starting turbin, mempertahankan constant power, sehingga dia mampu bekerja pada mempertahankan power yang tetap konstan walaupun angin terus naik turun. Kemudian bagaimana menggunakan Fuzzy dan JST untuk mempertahankan loss power dan menggunakan PID pada sisi converter. Nah, kontribusinya adalah mempercepat starting turbin, kemudian meningkatkan performa sehingga mampu bekerja pada kecepatan
kecepatan angin yang lebih lebar. Efisiensi turbin angin berdasarkan teori Albert Betz, warga Jerman yang dipublikasikan tahun 1919, bahwa turbin angin akan pernah mencapai 59,3% efisiensinya. Nah, posisi penelitian saya adalah berada di Darius atau sumbu vertikal. Walaupun dia berada lebih rendah daripada sumbu horizontal, namun sumbu vertikal ini mampu bekerja pada kecepatan angin yang sangat rendah dan mampu mengcapture energi dari segala arah angin. Agak berbeda dengan horizontal, dia perlu pengarah angin. Kemana angin berbelok itu juga dia akan mengikutinya, sementara sumbu vertikal tidak. Bagaimana dengan Saponius? Saponius ini memiliki efisiensi yang paling rendah di antara semuanya. Namun masing-masing mempunyai keunggulan, di mana dia juga mampu bekerja pada kecepatan angin yang cukup rendah. Nah, kembali ke efisiensi tadi, artinya jika 100% energi angin berhembus kemudian ditangkap atau di-capture oleh sebuah blade, maka energi yang bisa dimanfaatkan untuk mengkonversi energi menjadi energi mekanik untuk selanjutnya dirubah menjadi torsi untuk memutar generator itu adalah sekitar hanya 59,3%. Jika efisiensi generator adalah 70%, maka 59,3% ini hanya 70%-nya saja yang bisa diambil dari 59,3%. Namun sampai hari ini tak ada yang mampu mencapai 59,3% untuk teknologi saat ini. Walaupun terus ditingkatkan efisiensinya baik dari sisi aerodinamis, mekanikal dan juga elektrikal hingga algoritma kontrolnya. Ini adalah modelnya bagaimana dari PM sama dengan setengah rho kali A kali pi pangkat 3 kali CP ini bisa dioptimalkan di sisi sweep areanya. Sisi A menjadi satu buah variabel sehingga mampu mengoptimalkan wind turbine. Nah, di sini saya buat variabel D dan H sehingga turbin ini bisa bergerak untuk meningkatkan efisiensi turbinnya. Nah, ini adalah blok kontrolnya, blok aerodinamik di sisi rotor, blok elektrik di sisi BMSG. Pada umumnya banyak yang menggunakan pitch control di sisi aerodinamis. Fungsinya adalah untuk melakukan brake atau pengereman ketika berada di angin yang kencang. Ketika berada di bawah power rating, maka pitch control ini berada di sudut yang optimal. Ketika sudah melewati batas rating, baru dia menyesuaikan untuk tetap mempertahankan constant power. Nah, ini adalah varian dari spot rotor untuk telescopic blade. Ini adalah diameter rotor transforming konsep dari tipe Saponius menjadi Darius. Nah, ini adalah yang skala besarnya telescopic blade dan rivet blade. Sementara itu pada modifikasi variable blade juga dimanfaatkan pada industri penerbangan yang dipatenkan oleh perusahaan Gepers Genesis, di mana sayap pesawat ini mampu mengembang dan mengecil, sehingga ketika pada saat kecepatan tinggi di udara dia akan mengecilkan sayapnya, namun saat akan mendarat dia akan membesarkan untuk efisiensi pesawat ini. Lalu kontrolnya ada bervariasi untuk artificial intelligence, baik untuk MPPT maupun untuk constant power ataupun untuk control pitch. Ada yang menggunakan ANN, GST, maksudnya SPM, fuzzy untuk mengoptimalkan turbin angin. Nah, kalau di sini adalah kontrol aerodinamik dan torsi generator. Di ref ini adalah pitch, referensi pitch, sudut pitch untuk mengatur blade turbin dengan output adalah power dan kecepatan. Nah, berikutnya adalah fuzzy. Fuzzy ini adalah untuk mengontrol pitch juga dengan dua input, error dan detail error, di mana detail error ini adalah untuk melihat delay error sebelumnya untuk mengoptimalkan sudut pitch control.
Zona cut in speed itu berada di titik ketika mulai memproduksi power hingga cat out. Jadi turbin sudah berputar atau rotor tidak sama dengan nol. Ketika sudah mulai berputar namun belum menghasilkan power, maka dia akan belum masuk cut in. Ketika sudah mulai masuk power, mulai menyerap daya, maka dia sudah disebut dengan cut in. Terus bergerak hingga masuk ke rating power. Nah, ini adalah konsep daripada smart rotor. Ini artinya dia akan bergerak atau menyesuaikan dengan kecepatan angin yang akan kita kendalikan menggunakan fazi dengan 2 input dan 2 output H dan D. Nah, ini adalah PSA extension, di mana setiap perubahan konfigurasi shape area itu mempunyai kurva daya yang karakteristik yang berbeda-beda. Namun ketika kita bedakan antara maksimum atau fully extended dan fully retracted, ketika dalam maksimum dia menghasilkan power yang cukup besar, sementara ketika minimum dia menghasilkan power yang cukup kecil pada kecepatan A yang sama. Hal yang sama juga dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan kurva yang hampir sama. Jadi dalam posisi yang minimum menghasilkan power yang lebih sedikit. Namun transisi pada saat memulai turbinnya berputar itu akan jauh lebih optimal dalam kondisi sub area yang minimum. Nah, ini adalah PMSG dan konfigurasi 16 volt dan juga rangkaian DECI. Ini adalah bus converter menggunakan PID dengan tipe DC-DC bus converter. Untuk materinya dilakukan dari penentuan beban, kemudian menentukan wind speed, rating power, efisiensi turbin, radius dan tingginya, kemudian airfoil dan seterusnya, hingga akhirnya ke proses akhir adalah manufaktur dan pengujian. Geometrinya menggunakan airfoilnya menggunakan ACA 0018. Dari beberapa penelitian, ini adalah salah satu airfoil yang cukup baik untuk tipe straight blade atau Hadarius, turbin angin semu vertikal. Geometrinya dari persamaan ini kemudian kita inputkan ke software untuk selanjutnya membentuk geometri dari variable blade. Nah, geometrinya yang telah terbentuk kemudian kita optimasi pada bagian tertentu. Sementara itu untuk work effect pada turbin angin semu vertikal tidak berpengaruh signifikan terhadap wind turbin di belakangnya. Ya, geometri setelah kita modifikasi beberapa dari Darius, kita bentuk menjadi tipe lens. Untuk peramalan kecepatan angin adalah dengan menggunakan JST, di mana peran JST ini adalah akan menjadi input fazi untuk prediksi kecepatan angin. Output JST adalah wind speed menjadi input fazi, sehingga fazi atau controller lebih awal bisa mengetahui kecepatan angin agar dia mendapatkan respon yang lebih cepat. Kecepatan angin yang digunakan berada di kisaran 0 sampai 8 meter per detik yang direkam di pantai Batakan. Ini adalah peramalan kecepatan angin dengan 2 input dan 1 output. Ini adalah konsepnya. Jadi output JST ini adalah menjadi inputan fazi untuk menentukan referensi diameter rotor yang optimal, di mana hasil peramalan menunjukkan koefisien korelasi mendekati 1, artinya peramalan sudah mendekati nilai optimal. Ini adalah blok optimal control untuk PSA dengan 2 input dan 2 output. Ini adalah blok kendali PSA-nya, dan optimal controlnya adalah 3D fuzzy surface, di mana dalam kurva ini menunjukkan bahwa semakin besar sweep area berarti anginnya semakin kecil, namun jika angin semakin pelan maka dia akan membesarkan sweep areanya. Ini adalah konsep dari variable diameter rotor. Jadi tampak atas dari turbin angin vertikal yang bergerak adalah diameternya. Ini adalah kendali PDR. Fitur dari PDR, dimana yang bergerak hanya diameternya saja, bukan dari
blade-nya. Nah, optimal kontrolnya dengan ANN dan fuzzy di sisi rotor. ANN dan fuzzy ini di sisi rotor untuk mengendalikan diameter rotor. Kemudian PID adalah di sisi converter dengan blok ini adalah 2 input dan 1 output, yaitu mengendalikan diameter rotor untuk meningkatkan efisiensi turbin. Ini adalah optimal kontrolnya dengan membership function fuzzy-nya, juga peserta rule base-nya. Artinya dengan fuzzy ini lebih simpel karena dia hanya menemukan konsep if then rules berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Nah, ini adalah studi surface-nya, di mana menunjukkan karakteristik dari PDR ketika menghadapi kecepatan angin dari 0 sampai 15 meter per detik. Ini juga sama. Nah, sementara untuk PID transiennya cukup bagus. Dia mampu mencapai steady state di 0,2 detik. Artinya dia mempunyai respon yang sangat baik dalam mempertahankan tegangan. Nah, sementara itu pada pengujian PSA, kecepatan angin dan power itu adalah eksponensial karena fungsi kubik dari kecepatan angin, sehingga berapapun variabel atau parameter yang kita inputkan dia akan eksponensial. Nah, pada PSA terlihat ketika terjadi disturbance kecepatan angin, power masih tetap bertahan, sementara metode lainnya mengikuti pola kecepatan angin. Begitu juga dengan hasil pengujian sebelumnya. Nah, sehingga pengujian PDR hasil analisa ini juga hampir sama, di mana untuk menentukan cut-in speed dan tidak extension. Nah, ini adalah kurva daya PDR extension. Nah, ini adalah pengujian PDR, conversion performance purpose method, PDR, PSA, dan PPC, di mana purpose method jauh lebih optimal dibandingkan metode lainnya. Ini adalah hasil data logger, di mana dia mampu bergerak cut-in speed-nya di 2 meter per detik. Sehingga bisa disimpulkan efisiensi turbin ini cukup bagus. Dia mampu bekerja dalam range kecepatan angin yang lebih lebar dengan efisiensi adalah 41%. Nah, untuk meningkatkan performa PAWT ini sebaiknya untuk proses manufaktur menggunakan cutting laser dan CNC untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Baik, terima kasih. Itulah yang telah kami laksanakan. Penelitian yang telah saya laksanakan selama ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan juga khususnya untuk elektrifikasi desa-desa tertinggal. Dan alhamdulillah untuk hilirisasi hasil riset turbin angin vertikal telah dilakukan untuk mendukung pelaksana program pengembangan Simetra Peliban di desa tertinggal pesisir pantai Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut. Baik, inilah yang telah saya presentasikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.